Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah konsultasi tingkat tinggi ulama dan tokoh Islam internasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Acara ini akan digelar selama 3 hari dari tanggal 1 hingga 3 Mei. Dan untuk mengetahui informasi ini kita segera saja bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Adini Anisha. Cikal, topik apa yang diangkat dalam KTT Ulama Dunia ini? Wasatiyah Islam merupakan topik utama yang akan dibahas dalam konsultasi tingkat tinggi ulama dan juga cendekiawan Islam seluruh dunia. Tadi juga acara telah dibuka oleh utusan khusus kepresidenan untuk diskusi dan juga permasalahan topik dialog Islam dan juga peradaban Din Samsudin. Tadi juga Sheikh Muhammad Al-Taib yang merupakan imam besar dari Al-Azhar juga sudah melakukan pembukaan begitu yang bagaimana menjelaskan posisi dari topik yang akan dibahas dalam konsultasi tingkat tinggi cendekiawan Islam seluruh dunia ini. Memang secara bahasa ini masih sulit ya untuk diterka mengenai makna dari wasatiyah Islam itu sendiri. Tetapi kalau yang saya tangkap dari penjelasan baik itu Din Samsudin maupun dari Imam Besar Al-Azhar bahwa sebetulnya wasatiyah Islam itu adalah Islam pada posisi tengah. Artinya berbagai macam pola pikir, kemudian filosofi yang juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini menuntut setiap umat Islam untuk berada di tengah dalam menanggapi suatu hal. Ini dimaksudkan agar umat Islam ini jauh dari tindakan ekstrim, kemudian jauh dari tindakan fundamentalisme yang bisa memancing adanya tindakan terorisme. Ini adalah yang dicoba dibahas karena sebetulnya dari Indonesia sendiri yang menginisiasi acara ini sudah membuat satu buku kecil begitu mengenai poin esensial dari wasatiyah Islam itu sendiri. Nantinya akan dibahas secara bersamaan. Acara ini sudah dibuka pada hari ini dan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo pun di sini ikut membuka acara di mana seluruh delegasi 50 tokoh Islam, ulama dan juga cendekiawan dari Indonesia ini sudah bergabung, kemudian 50 tokoh dari internasional atau dari luar negeri juga ikut bergabung dalam konsultasi tingkat tinggi ini. Ada beberapa hal fundamental yang melatar belakangi sebetulnya, Mona. Yang pertama adalah munculnya berbagai tindakan ekstremisme seperti tindakan terorisme, kemudian ada beberapa hal yang muncul. Ekstremisme juga muncul di belahan dunia mengenai Islamofobia. Ini yang coba diramu dalam konsultasi tingkat tinggi ini akan digelar 3 hari sampai nantinya menemukan satu poin keseluruhan yang bisa memantapkan posisi Islam dalam menghadapi kehidupan global, terutama dalam kehidupan politik. Indonesia juga tidak lepas dari wasatiyah Islam. Menurut Din Samsudin, ini juga tidak bisa lepas dari faktor sejarah. Berdirinya negara Indonesia di tengah keberagaman, kemudian ada ribuan kebudayaan, begitu ribuan bahasa, kemudian suku yang beraneka macam kebudayaan. Ini juga yang melatar belakangi bahwa wasatiyah Islam ini bisa menjadi pola atau tolak ukur hidup dalam keberagaman. Ini yang diklaim juga tidak dimiliki oleh negara-negara lain dan Indonesia menginisiasi agar setidaknya poin-poin mengenai keberagaman yang sudah hadir di Indonesia ini bisa juga ditularkan dan diterapkan oleh negara-negara lain. Dan setelah acara pembukaan ini, Mona, setelah nantinya akan ada pidato pembukaan juga dari Presiden Joko Widodo, kemudian ada acara diskusi juga antar delegasi, nantinya akan dilanjutkan dengan seminar kecil atau diskusi antar delegasi yang akan membahas buku kecil yang saya sebutkan tadi untuk nantinya dikristalkan menjadi poin-poin yang nantinya juga akan menemukan konklusi begitu poin apa saja yang akan dihasilkan dari konsultasi tingkat tinggi yang akan digelar 3 hari ini. Mona. Ya, Cikal, wasatiyah Islam atau Islam jalan tengah itu yang paling penting dan harus diimplementasikan di tengah-tengah kita. Lalu, apakah Anda memiliki informasi sebagai tuan rumah yang menginisiasi KTT ini, apa yang ingin disampaikan Indonesia? Ya, setelah nantinya akan ada pembahasan secara terperinci mengenai poin-poin krusial apa saja yang akan dibahas, nantinya akan
ada sebuah hasil yang dinamakan pesan dari Bogor. Ini adalah nantinya yang akan disampaikan kepada publik mengenai paparan-paparan atau inisiasi dari Indonesia mengenai acara ini, kemudian bagaimana pandangan-pandangan dari negara lain nantinya akan dikonklusikan dan akan dinamakan pesan dari Bogor atau Bogor Message. Ini yang akan coba disampaikan kepada dunia mengenai pemikiran-pemikiran Islam wasatiyah. Karena ini dinilai cukup penting, Mona, terutama untuk menghadapi era global ini, dan ini memang sejalan juga dengan misi Indonesia yang ingin sekali Indonesia bisa mempelopori adanya kehidupan keberagaman, karena juga ini tidak lepas dari karakter budaya Indonesia, dan tentu saja ini juga tidak bisa lepas dari 10 prinsip yang akan ditekankan dalam wasatiyah Islam, yaitu yang pertama adalah mengambil jalan tengah seperti yang saya sebutkan tadi yang akan menjadi poin utama. Kemudian kehidupan yang berkeseimbangan dilanjutkan dengan sikap dalam menghadapi sesuatu dengan lurus dan tegas, kemudian tetap mengutamakan toleransi dalam menghadapi perbedaan, kemudian mempunyai sikap atau pandangan yang egaliter, kemudian menyelesaikan sesuatu masalah dengan jalan musyawarah, bukan dengan jalan kekerasan atau dengan paksaan, kemudian bersikap dinamis, mempunyai pemikiran yang inovatif, serta tentu saja memiliki pribadi yang berkeadaban. Dan inilah poin-poin yang bisa menentukan posisi Islam nantinya dalam kehidupan global, dan tentunya Islam nantinya bisa lepas dari citra-citra yang selama ini dimunculkan oleh sepihak oleh beberapa pihak yang membuat Islam dikenal sebagai agama yang ekstrim. Ini juga bisa tersingkirkan, kemudian juga bisa hidup berdampingan dan tentu saja memiliki daya saing dalam berkehidupan global. Dan tentu saja kita juga akan menarik, kita tunggu bagaimana nantinya hasil diskusi-diskusi yang akan dilakukan oleh tiap delegasi untuk merumuskan suatu masalah yang nantinya akan terumus menjadi suatu yang dinamakan pesan dari Bogor tadi. Mona. Ya, Cikal. Jadi kita harus menjunjung tinggi toleransi dan jangan terjebak dalam ekstremisme dan radikalisme, begitu ya. Terima kasih Cikal untuk laporan Anda.